Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullahu wa yakum. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, kaum muslimin yang saya cintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai kaum muslimin, mengkhawatirkan perihal rezeki kita. Padahal seandainya kita pahami konsep rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, kita pasti tidak akan memikirkan dan bahkan sampai pada tahap mengkhawatirkan rezeki kita tersebut. Ada beberapa sebab yang mana kita tidak boleh atau tidak harus mengkhawatirkan rezeki kita. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab yang terakhir beliau tulis, dalam kitab Minhajul Abidin ila Jannah, apa kata Al-Imam Al-Ghazali? Semangatmu dalam mencari rezeki, kerja kerasmu dalam mencari rezeki tak akan menambah jatah rezeki. Begitu pula sebaliknya, seandainya kemalasanmu dalam mencari rezeki dan bahkan acuhmu dalam perihal rezeki tidak akan mengurangi jatah rezeki. Artinya apa? Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan buat kita, maka segitulah yang datang kepada kita. Dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis sahih. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lan tamuta nafsan hina tamut illa wa qad istufiya rizquhu wa ajaluhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan meninggal seorang manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan rezeki serta ajalnya. Artinya apa? Yakinlah bahwasanya ketika kita masih hidup, rezeki kita masih ada. Ada sebuah kisah menarik yang diceritakan oleh Syekh Saleh bin Awad Al-Maghmisi, yakni seorang imam dan khatib di Masjid Kuba. Kata Syekh bercerita, pada waktu aku kecil di kampungku ada sebuah sumur, yang mana sumur tersebut digunakan oleh masyarakat setempat untuk keperluan sehari-hari. Pada suatu hari, dengan majunya teknologi dan perkembangan zaman, sumur tersebut tidak lagi dipergunakan oleh masyarakat setempat karena sumber air telah ada di masing-masing rumah warga tersebut. Lalu akhirnya sumur tersebut pun menjadi tidak terurus, menjadi sumur yang ditinggalkan, menjadi sumur yang dalam. Dan bahkan ketika ada yang jatuh di sumur tersebut pasti meninggal dunia. Karena apa? Karena letaknya jauh dari perumahan warga. Nah, pada suatu hari ada seorang laki-laki yang qadarullah wa syafa'al terjatuh ke dalam sumur tersebut. Lalu subhanallah, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala datangkan seorang laki-laki yang tersesat di sumur tersebut. Lalu dia mendengar ada suara meminta tolong. Lalu dilihatnya ke bawah sumur tersebut, ada seorang laki-laki yang terjatuh. Lalu dengan secepat kilat dia mencari tali dan mencari bantuan. Pada umumnya, ya. Lalu ketika laki-laki tersebut ditolong, ditarik, dinaikkan ke atas, ditanya, mau minum apa, Mas?
Nah, pada umumnya ketika kita terjatuh atau bahkan mengalami kecelakaan, kita biasanya akan ditanya minum apa, dan bahkan dikasih minum. Lalu laki-laki tersebut pun ditanya, ya fulan, mau minum apa? Laki-laki tersebut pun mengatakan yang jatuh tadi, finjan minal laban, segelas susu. Lalu dikasihlah susu tersebut ke laki-laki tersebut, lalu dipinum dan bahkan dihabiskan. Lalu tanya, ya fulan, wahai fulan, mengapa engkau bisa terjatuh? Lalu laki-laki tersebut pun menceritakan bagaimana dia bisa terjatuh dalam sumur tersebut. Katanya, aku adalah seorang laki-laki yang bukan berasal dari desa ini dan terjatuh sembari dicontohkan. Lalu pria tersebut pun terjatuh untuk yang kedua kalinya. Lalu setelah ditolong, namun apa, laki-laki tersebut meninggal dunia. Lalu kata Syekh, apa pelajaran ibrah yang dapat kita ambil dari kisah ini? Bisa jadi pemuda atau laki-laki tersebut jatuh untuk yang pertama kalinya, dia meninggal dunia. Namun apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala lihat ada rezekinya yang belum Allah Subhanahu wa taala sampaikan secara sempurna, yakni berupa segelas susu, Allah berikan bantuan dengan mendatangkan laki-laki untuk menolongnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah tadi, Allah lihat pada laki-laki tersebut ada segelas susu yang belum sampai kepadanya, yang belum ia minum. Lalu setelah laki-laki tersebut meminum rezekinya berupa segelas susu dengan sempurna, lalu Allah wafatkan laki-laki tersebut. Maka pelajaran faidah atau ibrah yang dapat kita ambil adalah, maka selama kita masih hidup, yakinlah bahwasanya rezeki kita masih ada. Bercermin dengan kisah laki-laki tadi, bahwasanya yakinlah ketika kita masih hidup, rezeki kita akan senantiasa mengejar kita sebagaimana maut mengejar kita. Maka dari itu, para jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulailah dari ini janganlah kita mengkhawatirkan perihal rezeki kita. Yakinlah bahwasanya rezeki kita telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidaklah binatang melata yang ada di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah atur rezekinya. Begitu pula dengan manusia, pasti Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki kita jauh hari sebelum kita diciptakan. Maka dari itu janganlah kita khawatirkan perihal rezeki kita tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum innahu huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.